Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya langsung present entire screen saya. Oke, sekarang kita kemarin sudah sampai di sini ya, udah ada tree juga. Jadi apa titipan beritahu yang lain? Ini dari Yang dari kelas inilah kira-kira ada nggak? dari kelas ini ada kemarin Pak, dari Arlan sama Stevi. Nah, Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Stevi. Kami dari kelompok aplikasi Ovitas Pak ingin bertanya bagaimana cara menambahkan Google Map pada Sencha Pak. Soalnya kami mau membuat jika diklik alamat gitu mau munculkan mapnya itu Pak, karena kan kami aplikasi jasa Pak, biar tahu di mana pengguna itu berada Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya coba present lagi ya, entire screen. Ini kalau kita lihat di sini, ya, di kitchen sink ini, bagian komponen, mana dia, map. Oh, nggak ada di sini ya. Dia nggak ada ditampilkan di sini D3 apa ya? Pak, izin ya. Pak, saya kemarin sudah melihat di apa Pak, yang di dokumen. Ya. Di dokumen ada mapnya, cuman cara penggunaannya saya kurang mengerti Pak. Ya, di dokumen itu dia berbayar tuh. Ini mau saya tunjukkan di sini nggak ada karena dia ini yang berbayar nih. Map. Kalender. Komponen. Jadi kitchen sink nggak ada kan? Kalau nggak salah nggak ada di kitchen sink ini. Kami kemarin sudah nyoba cari juga Pak. Nggak ada. Yang ada cuma di dokumen Pak. Di dokumen. Coba kita lihat di dokumen. Nah, jadi di sini wrap a Google Map in the AX3 component using Google Map API gitu. Nah, jadi dia memang bisa dibikin Google Map seperti ini. Baik, ini berbayar apa tidak ya? Kalau Google Map API ini sebenarnya kan kalau kalian tahu dia udah terbatas dia sekarang. Terbatas penggunaannya untuk yang gratis. Google Map API itu sendiri. Jadi kalau untuk kalian untuk mencoba-coba mungkin bisa. Cuman ketika kalian mau implementasikan betul, Google Map API ini udah berbayar sekarang. Mana ya, kasih tahu. Nah ini. Lupa saya di mana. Yang jelas Google Map API ini dia ada batasnya. Nanti kalau kalian lihat, nggak usah di Sencha-nya ya. Di Sencha itu sendiri nggak ada yang map-nya. Jadi ini dia hanya nge-wrapping-kan dari Google Map API. Ya. Nah, cuman Google Map itu sendiri, dia berbayar, nggak gratis ini. Mana ya? License-nya apa? Pricing aja ini. Nah, jadi dia, nih, $200 untuk, oh wait. Nah, ini dia.
Kalau kalian hanya untuk ini free for mobile. Nah ini, dia free, cuman dia kalau melebihi 1000 request, dia langsung berbayar $7. Nah itu, untuk 1000 request pertama itu gratis. Tapi ketika itu udah lebih dari situ, nanti nambah $7 itu. Nah, jadi itu kelemahannya kalau Google Map API kalau kalian gunakan. Jadi walaupun kalian pakai dari Sencha-nya, memang dia cuma kayak nge-load eksternal Google Map API, cuma nanti kenanya ketika kalian letak di Play Store, nah kalian sendiri yang kena nanti. Kalau beramai orang menggunakan, nanti lebih dari 1000 request, dia langsung minta $7. Saran saya kalau untuk sekarang, jangan gunakan Google Map API, karena itu udah berbayar gitu. Jadi kalian coba cari API yang lain, yang gratis. Saya lupa apa, dulu ada itu. OpenStreetMap apa? Katanya free ini kalau OpenStreetMap. Nah, free to use under an open license. Jadi saya rasa kalau kalian mau gunakan yang OpenStreetMap ini gitu. Nah, mengenai seperti apa dia menampilkannya, ini ya kalian pelajari di sini dulu. Ya, seperti apa penggunaannya. Start mapping. Ya, silakan cari tahu ini. Coba dulu sendiri dulu. Nanti kalau ada problem nanti bisa kita diskusikan di grup saja. Gitu. Ya, tapi untuk itu untuk sekarang nggak usah dulu. Dari interface kalian itu bisa kalian gunakan karena ini kan JavaScript. Nah, jadi bisa kalian gunakan di HTML-nya gitu. Contohnya ya, misalnya kalau kalian mau menggunakan OpenStreetMap tadi, itu di aplikasinya. Ya, itu bisa kalian panggil aja nanti di indeks HTML-nya. Nah, di sini. Indeks HTML nanti bisa kalian include-kan saja. Ya, JavaScript-nya untuk OpenStreetMap itu. Sehingga nanti bisa kalian pakai di dalam sistem, di aplikasi kalian gitu. Ya, ini kan karena script ini, script apa yang kalian kerjakan itu semua akan masuk ke sini, di microdownload ini nanti ketika di-generate. Jadi letak dia sebelum script ini. Jadi di atas-atas inilah, sebelum title-nya misalnya. Nah, kalian include-kan script untuk OpenStreetMap, sehingga nanti bisa kalian pakai di dalam coding kalian. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya ini, gimana caranya buat tombol tambahin data ya, Pak? Tombol apa? Tombol nambahin data, Pak. Misalnya gini, Pak, kita buat contoh sebagai contoh aja, Pak. Misalnya kita buat aplikasi resep makanan. Nah, terus ada tombol favoritnya. Kalau kita memencet tombol favorit itu, nanti resepnya bakalan ada di menu favorit kita, Pak. Contohnya seperti itulah, Pak, kira-kira. Gimana ya, Pak? Makasih, Pak. Kamu bisa presentasikan nggak seperti apa yang mau kamu tampilkan tuh? Maksudnya kamu laptopnya lagi hidup nggak sekarang? Untuk Sencha-nya lagi hidup nggak? Bisa nggak langsung presentasikan yang bagian mana yang kamu mau itu? Gini, Pak, soalnya kami ada sedikit perbaikan di aplikasi, Pak. Oke. Nah, saya masih belum nggak dapat yang kamu minta seperti apa. Contohnya nih ya, ini sambil saya lihatkan ini aja. Nah, data yang mau ditambah itu berupa apa? Berupa ini kah, data view ataupun dalam bentuk tabel atau seperti apa yang mau ditambah itu datanya?
Contohnya itu seperti apa ya, Pak? Kalau misalnya kita memencet tombol kecil itu seperti di apa ya? Ya kayak button gitu dia, Pak. Kayak button gitu kan. Kita pencet itu dia bakal keluar kayak ada di resep kita itu bakal keluar gitu, Pak. Resep kamu tuh semana ya? Resepnya itu dalam bentuk data view kah atau dalam bentuk apa ditampilkannya? Nambah itu maksudnya gimana? Dia dalam bentuk data view, Pak. Oke, data view. Dia ada resep di data view. Kemudian kamu menambah resep baru misalnya. Iya betul, Pak. Tentu seperti itu. Artinya ketika tombol button itu kamu klik, tentu nanti ada form kan untuk mengisi resep yang baru kan? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Di tombol itu disimpan, baru tersimpan ke data view-nya. Betul. Ya. Sebenarnya itu kan sederhana saja. Kalau di sini misalnya, misalnya di sini, data view seperti ini, kemudian ada tombol misalnya di atas ini bisa kita letak tombol misalnya kan, ini kan toolbar contohnya kan pakai search ini. Sebenarnya kan bisa ada tombol-tombol di sini kan. Nah, kita tambah tombol di sini, ketika diklik itu, baru dia keluar pop-up misalnya. Formnya itu dalam bentuk pop-up. Nah, form seperti ini. Nah, nanti baru ada tambah resep misalnya. Diklik tambah resep, baru dia akan menambah ke store ini. Ke sini dia akan menambah nanti. Nah, logikanya seperti itu aja, sederhana saja. Jadi, yang kamu tanyakan tuh, tombol itu gimana? Di mana posisinya nanti? Bilang? Pak? Tombolnya di mana? Mau kamu letak di atas? Di atas ini misalnya tombolnya, tambah gitu. Ya, contohnya seperti itu, Pak. Antara di atas dengan di bawah, kalau bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini kan juga toolbar-nya kan bisa di-set posisinya di mana. Ya, kalau kita lihat dari toolbar itu di mana ya kemarin ya? Kolom setting. Basic data view ya. Basic data view. Nah, di sini kan toolbar-nya kita letak di atas. Nah, kebetulan isinya saya bikin sini search kan. Tapi sebenarnya kan bisa tambah tombol juga di sini misalnya. Nah, contohnya toolbar yang di kitchen sink, kalau kamu lihat, komponen, toolbar, nah toolbar yang ini aja. Nah, ini kan tombol ini, action ini kan. Itu seperti itu. Nah, kalau ini input nih, data input seperti ini. Cuman bisa saja sebenarnya kamu bikin toolbar yang seperti ini. Ya, action kayak gini. Tambah baru misalnya di sini di action ini. Nah, seperti apa dia? Ya tinggal dia top juga di atas, itemnya ada nih, action. UI-nya action misalnya, seperti itu. Nah, cuman kita perlu segmented button itu. Nah, coba kita tambah. Ini kita perlu action. Cuman kita mau dia ada spacer-nya, karena kita mau di ujung situ misalnya. Kamu tambah spacer. Kemudian kamu tambah type ini, scrollable false. Oke, di sini requires segmented button misalnya. Nah, ini misalnya tambah misalnya. Tambah resep.
Udah ada tambah resep di sini kan? Jadi ketika kamu klik ini tambah resep, baru terpop-up keluarlah pop-up form tadi. Nah, formnya gimana caranya ya? Kan kemarin udah kita bahas mengenai overlay. Nah, bisa kamu bikin overlay sebagai pop-up-nya. Ya, kemarin sudah ada login ini kita menggunakan overlay juga kan? Di application ya. Nah, ini. Bisa kamu letak dalam bentuk overlay seperti ini. Ya, tapi dalam bentuk pop-up, jangan yang bentuk seperti ini gitu. Ya, misalnya kalian letak di tadi di basic data view ya. Nah, misalnya ini handler, kalau ini button handler. Oke, kayak gini ya. Jadi bisa kamu bikin handler ketika kamu klik tambah resep, lakukan sesuatu gitu misalnya kan. Dalam hal ini kamu mau nge-pop-up-kan form. Nah, jadi di sini kamu pop-up-kan form. Nah, dalam hal ini misalnya seperti itu. Tunggu, kita ambil yang dari sana aja lah. Itu udah kita ubah kemarin ya. Kita ambil yang bagian pop-up itu di overlay. Nah, overlay sini. Ya, bagian overlay ini. Nah, kita mau seperti itu. Nah, ini. Nah, nah, jadi bisa jadi overlay-nya di sini kamu bikin form-nya tadi, form di mana ya? Contohnya kita yang ada form, nggak apa-apa lah, login form tadi lah. Kita ini sebagai contoh aja ya. Kita bikin modelnya true, Python master true, enter true, with sama high-nya kita bikin seperti yang contoh saja. Oke. Seperti itu. Nomor 1.
width tadi. Oke, bikin setting, tambah reset, begitu keluar form. Nah, form ini form yang kamu untuk nambah ini gitu, ya. Waktu diklik nanti simpan atau simpanlah ini dia. Ya, ini sama seperti yang sebelumnya, sama seperti yang login kemarin. Bedanya login itu kita full screen kan. Kalau sekarang ini nggak usah full screen karena kita tahu kita mau untuk nambah ini gitu. Jadi ketika nanti kamu tambah datanya, simpan. Barulah kamu simpan dalam store-nya dan ini otomatis nanti akan nge-refresh datanya. Seperti itu. Oke? Hilang? Oke, Pak. Segitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain gimana? Ada mau tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Boleh saya presentasi, Pak, biar gampang jelasnya, Pak. Saya stop. Silakan. Sudah kelihatan, Pak? Oh, udah. Nah, jadi gini, Pak. Di sini kan ada tombol tambah ke list kan, Pak. Jadi saya pengen data view ini, kita klik tambah ke list ini, dia nanti pindah ke menu list ini, Pak. Isinya tapi dia pindah ke sininya dalam bentuk data view juga. Terus tombol apa namanya, tombol tambah ke listnya juga hilang, Pak. Jadi cuma ada data view-nya aja. Di mana kamu letak data view-nya nanti? Di bawah tabel? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini nanti. Ini nanti saya rubah rencananya. Tunggu. Ini sekarang tabel itu kan? Grid itu kan? Yang list itu? Yang untuk sekarang itu ini ya, Pak, tabel, Pak. Grid. Nah, tapi nanti ini pengen saya ubah pakai data view, Pak. Jadi jadi nanti dia tambah klik ini, dan diklik itu, di sini dia pindah data view-nya ke sini, Pak. Jadi gitu, Pak. Jadi cuma satu data ya, nggak ada tabel lagi seperti ini. Cuma satu data. Nggak perlu pakai tabel lagi, Pak. Oke. Artinya nanti kamu tampilkan di sini. Kemudian kalau balik ke beranda lagi, tambah lagi bisa nggak? Nggak bisa, Pak, soalnya nanti kan udah dimasukin, Pak, gitu, Pak. Oh, jadi cuma satu ya? Cuma satu dalam disk itu? Iya, jadi nggak bisa masukin konten yang sama ke dalam satu ini, Pak. Konten yang berbeda bisa ditambah nggak? Kalau konten yang berbeda bisa masuk ke list ini, Pak. Jadi nanti di list ini ada dua data di data view-nya gitu? Pak. Oke, jadi yang di beranda ini semua data yang ada, tapi ketika tambah-tambah, dia bertambah ke list anime itu ya? Iya, Pak, gitu, Pak. Oke. Sebenarnya konsepnya sederhana. Kalau kayak gitu, itu berarti kamu nggak tampilin aja nggak apa? Presentasi tadi. Itu berarti kamu ada dua data store. Di beranda, tunggu, nanti ketika dia login logout, keluar nggak yang dalam list tadi? Tergantung usernya, Pak. Jadi, enggak, maksud saya gini, ketika dia udah nambahkan ke dalam list anime yang di tengah, ya, itu akan tersimpan selamanya gitu. Ketika dia logout, login lagi, ada di situ. Iya, Pak, selamanya, Pak, jadinya, Pak. Artinya, itu kan tersimpan ke database gitu kan? Iya. Nah, jadi gini, kalau di beranda itu database-nya kan kamu udah ada store sendiri gitu. Udah. Nah, store tersendiri itu menyimpan keseluruhan data yang ada di database. Cuman yang di list anime yang di tengah itu menyimpan data yang dipilih pengguna saja kan gitu. Iya, Pak, benar. Nah, artinya kamu ada dua store berarti. Oke. Buat dua store. Jadi kalau di database-nya nanti ada database, istilahnya satu database untuk semua data itu, satu tabel untuk itu, misalnya semua data yang ada. Kemudian kamu bikin lagi satu tabel lagi, yang isinya adalah kopian dari ID dari situ, dan juga siapa usernya gitu.
Jadi ada satu tabel yang menyimpan data list pengguna itu gitu. Jadi username ini dia ada nyimpan data ini, dan ini misalnya gitu. Nah, di ini kalau udah nyampe ke database ya. Nanti ketika kamu tambahkan kayak tadi, tambahkan ke list, sebenarnya yang ditambahkan cuma ID dari data ini aja gitu. ID data ini kamu tambahkan ke dalam database tabel tadi. Jadi di tabel tadi ada username pengguna dan juga ada ID animenya misalnya. Bertambah gitu kan. Kemudian yang di sini di bagian tengah ini untuk store-nya gimana? Ya store-nya nge-retrieve berdasarkan query yang sama, cuman ada where-nya gitu. Nah, kamu join-kan dua tabel tadi, tabel utama dengan tabel pengguna tadi misalnya gitu. Kemudian kamu filter berdasarkan ID pengguna saja. Nah, jadi dia nge-retrieve data-data dari tabel utama, tapi where user yang ada adalah user sekarang yang login gitu. Oke. Nah, paham konsepnya? Paham, Pak. Nah, jadi akan ada dua store yang berbeda kamu. Satu store semua, satu lagi store khusus untuk yang pengguna itu gitu. Jadi ada pengguna lain login nanti nggak apa-apa, dia dilihat ditampilkan berdasarkan ID pengguna yang login gitu. Oke? Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Boleh Pak nanya, Pak? Nggak, bentar. Kalau sebelum kamu masuk ke database sekarang, untuk sementara, ya bikin aja jadi ada kayak, tapi agak susah ya kalau menambahkan ke data dummy gitu. Agak sulit ya, tapi kalau untuk ke depan tuh gampangnya seperti itu, nanti ke database langsung kita ambil gitu. Ya, oke. Berikutnya apa? Oke, Pak. Itu Pak, cara pakai apa namanya, kalender Pak. Kalender juga berbayar. Oh, kalender berbayar ya Pak ya? Bayar. Nah, jadi terus item ada interface yang nggak bisa kita pakai. Oh, terus gini Pak, ada lagi pertanyaan Pak dari kawan saya. Ya. Jadi nanti kan ini kan di list kan Pak. Nah nanti dia tuh pengen ada tombol downloadnya gitu Pak. Jadi dia nanti akan nge-screenshot tampilan ini gitu Pak. Atau list-list yang ada di dalam sini gitu Pak. Export ya? Iya Pak. Ini jadi kayak export. Kalau export ya lagi-lagi berbayar. Oh berbayar juga ya Pak. Coba kamu buka Sencha example tadi. Nanti dicoba aja itu. Saya belum pernah coba nge-download sih. Ini coba aja kalian, ini kan udah ada preview juga nih sebenarnya, tapi di preview ini nggak dalam bentuk download. Ini cuma dalam bentuk chart.preview. Oh, kalau di desktop dia ke download. Kalau untuk di mobile dia pakai preview. Oke. Kita buka dalam ini. Oh, ya, download ya. Coba ya, kita download bisa nggak? Nah, itu bisa. Oh, bisa berarti download kalau untuk screenshot aja. Ekspor yang berbayar itu ekspor ke Word, ke Excel gitu. Ke situ tuh yang ekspor untuk yang nggak bisa. Kalau dalam bentuk image gini bisa di rupanya. Ya, jadi gunakan aja yang udah ada di contoh itu langsung. Yang kayak gini. Jadi codingnya ya tinggal seperti itu aja. Ini. Dia pakai if else ini, kalau kita lagi buka sebagai desktop, dia nge-download, tapi kalau pakai mobile dia preview gitu. Tapi kalau kamu mau paksa dalam bentuk download aja, langsung aja sini. Download file name-nya apa gitu. Dia otomatis nge-screenshot semua yang ada di sini gitu. Oke? Oke, Kak. Ya. Berikutnya ada lagi? Atau ada titipan, betul kan? Pak, ada nih Pak. Nitip. Ya, silakan.
Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Oke. Jadi untuk tab-nya itu kita boleh pakai satu tab nggak, Pak? Bisa. Kalau mau, tergantung kamu, tergantung aplikasinya. Satu lagi, Pak, saya ingin bertanya. Jadi di aplikasi kami itu bakal nyediain voice, Pak. Untuk masukin voice-nya kayak mana, Pak? Voice itu untuk direkam ya? Merekam suara atau gimana? Atau menampilkan suara? Menampilkan suara, Pak. Oh, kalau itu kan ada contohnya. Itu kan cuma playkan audio aja berarti. Itu kan di komponen ya. Media nih. Komponen media, ini ada audio. Oh, kamu tinggal copy paste aja ini. Itu namanya video pun ada ini. Tinggal tampilkan aja. Langsung ada URL kemana video tuh. Kalau yang untuk audio, nah ini juga diletak di mana filenya di resources kamu MP3-nya gitu kan, URL-nya yang akan di-play gitu. Ya, tinggal di copy paste aja, di modifikasi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk, kan kita membuat form login nih, Pak. Ya. Mau buat form untuk registernya nih, Pak. Jadi untuk menyimpan data registernya tuh, untuk membuat data dummy itu terkonek ke loginnya gimana tuh, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa pakai data dummy ya, Pak? Nggak bisa, karena kalau register kan menambah data baru ke data dummy kan. Yang namanya data dummy itu ya kita di situ data, dia apa isinya. Kan? Jadi ketika kamu nggak bisa kamu menambah data dummy itu udah tertulis. Jadi asumsikan aja. Kan udah langsung diasumsikan aja lah di store berarti ya, Pak. Gitu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini habis UTS baru kita belajar data. Oke, Pak. Ada lagi? Oh, jelas. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Di komponen video, Pak, kan video di video player itu cuma bisa set satu, Pak. Nah, kami di aplikasi kami ini pengennya, Pak, seperti kayak video player gitu, Pak. Oke. Ntar langsung bisa di-browse video yang mana saja yang bisa diputar. Bukan hanya satu video aja, Pak. Di Kitchen Sink itu kan, Pak, hanya satu set nilai dari videonya aja, Pak, yang bisa dipanggil. Kamu mau banyak video gitu ya, dalam bentuk list gitu kan? Iya, Pak. Nanti video mana mau di-play gitu. Sebenarnya bisa aja. Di Kitchen Sink ini kebetulan aja contohnya cuma satu video gitu. Seperti ini kan, karena dia menggunakan kontainer. Di dalam kontainer itu feed, ya kan? Karena feed lain di full screen. Kemudian ada listener-nya seperti ini, ada itemnya kayak gini kan? Iya. Nah, jadi ini itemnya kan satu. Tapi kalau kamu mau bikin, bisa saja ini kamu bikin layoutnya berupa hatchbox misalnya kan? Atau layoutnya berupa yang lain gitu. Jadi intinya tinggal ininya aja kamu tambah di X-type ini. Kamu tambah. Jadi ada banyak dia listnya, ada berupa hatchbox misalnya. Atau bisa juga kamu bikin kayak data view kayak gini misalnya. Kamu bikin banyak-banyak medianya gitu. Dia statik atau dinamis nanti video tuh listnya? Di listnya itu, Pak, dinamis, Pak. Maksud saya nanti bisa jadi nggak ke depan kamu tambah video baru gitu? Atau dia udah fix hanya ada 4 video misalnya di situ? Atau ada kemungkinan nggak nanti ada form untuk menambah video dan sebagainya? Dikarenakan kalau aplikasi kami ini kan game review, Pak, otomatis game yang telah direview itu yang diposting dan ditelaah dan dimasukkan di aplikasi kami, Pak, dari gambar, gameplay, suatu game. Video apa itu berarti? Dari gambar suatu gamenya itu, Pak, dimasukkan di dalam suatu
toolbar Pak. Nah di itu tuh Pak sudah ditentukan value yang di setiap per orangnya itu Pak. Contoh seperti di kelompok kami ada 4 orang, berarti setiap satu orang itu minimal ada satu orang yang mereview game tersebut Pak. Dan kata lain dia juga yang yang mengisi dari videonya, gambarnya. Video itu video movie-nya berarti ya, kayak trailernya ya. Saya belum pernah coba, tapi coba kamu bikin karena ini data kali itu kan berarti kan dinamis, artinya bisa jadi ke depan ada review baru dan sebagainya gitu kan. Jadi coba kamu buat dalam bentuk data view. Kan kalau data view itu kan datanya kan bisa di database. Contohnya seperti ini data view. Ini data ini kan seperti nanti item template-nya isinya kan. Dari database ini semua kan. Nah, di sini kan bisa kamu bentuk dalam HTML ini. Nah, jadi saya belum pernah coba, tapi coba aja kamu bikin videonya itu dalam bentuk video di YouTube yang kamu embed. Ya, kalau kamu buka YouTube, itu kan bisa di-embed-kan, ngerti nggak? Itu diapakan, Pak? YouTube itu bisa di-share, di-embed-kan. Ya. Nah, coba kamu share YouTube, nanti bisa di-embed-kan. Nanti ada source code-nya itu. Source code embed-nya itu kamu copy paste, tampilkan di HTML bisa gitu. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya kayak di website kita. Nih, ini kan ada video-video YouTube nih. Ya. Nah, video-video sini kalau kita klik, kan jalan dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini videonya di YouTube. Jadi ini kamu tinggal menampilkan di embed dalam bentuk seperti itu gitu. Berarti itu dalam data view atau apa? Data view aja, karena data view kan nanti bisa ada informasi videonya, judulnya, kemudian ada videonya gitu. Jadi di embed dalam bentuk data view misalnya. Ya, saya rasa sih bisa itu, coba aja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sepertinya pertanyaan lokal lain udah terwakili sama dari lokal kita, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, jadi kita UTS ikut ke jadwal. Jadi nanti di jadwal itu kalian akan presentasi, tapi kalau presentasi satu persatu kan agak sulit ya. Jadi saya minta kalian videokan dulu video presentasinya, kemudian kalian presentasinya dalam bentuk video. Nanti saya bikinlah di Google Classroom aturannya seperti apa. Yang jelas kalian presentasinya melalui video, nanti di situ nanti ya akan saya nilai gitu. Karena kalau mau presentasi satu nggak terkejar 1 jam. Kita ada 7 kelompok ya. Berapa kelompok semua untuk kelas? Tunggu Pak, ada 10 ya? 10 ya, Pak? 10 ya. Nah, jadi 10 kelompok itu 6 menit cuma kalau di 1 jam. Nggak mungkin 6 menit presentasi. Jadi mungkin saya kasih waktu nanti presentasinya paling lama 15 menit lah untuk per grup. Presentasinya di dalam bentuk video. Tapi nanti bagian tanya jawab baru kita live gitu. Ya, jadi saya udah tahu dulu apa hasil presentasi kalian, saya tinggal tanya jawab. Itu per grup nanti 6 menit gitu. Jadi kalian nggak presentasi lagi secara live. Ya, seperti itu ya. Nanti saya kasih lah di grup seperti apa. Jadi yang dipresentasikan adalah proyek masing-masing dan kalian presentasikan bagian kalian masing-masing. Gitu. Oke, cukup ya, nggak ada lagi mau ditanyakan, konsultasikan mengenai proyeknya. Sebentar Pak, berarti untuk database untuk database itu Pak, berarti di setelah UTS ya Pak ya? Setelah UTS. Baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak.
Silakan. Ini titipan dari lokal E, Pak. Ya. Mau menanyakan cara menggunakan kamera untuk scan barcode, Pak. Oh, itu nggak bisa juga? Oh, nggak bisa ya, Pak? UTS baru bisa. Kalau terima kasih, Pak. Kamera itu kita udah masuk ke akses ke fitur di HP-nya kan. Jadi kalau untuk scan-scan seperti itu nanti kita menggunakan Cordova. Cordova itu nanti setelah UTS kita pelajari. Untuk sekarang apa yang ada aja lah dulu, dan membiasakan interface yang ada aja gitu. Ya. Sama GPS, semua itu kalau yang menggunakan yang dari Cordova-nya belum bisa sekarang. Walaupun ada juga JavaScript library yang bisa menggunakan itu juga, yang bisa akses ke suara, misalnya nge-record suara, habis itu kamera juga kalau salah ada juga yang JavaScript library, cuman itu dia menggunakan browser jadinya. Dia menggunakan browser untuk nge-record itu, permission-nya di browser. Jadi permasalahannya nggak semua browser dia support gitu. Nah, tapi kalau untuk Android, bagusnya kita langsung connect ke HP-nya langsung gitu. Jadi kita gunakan API dari Cordova nanti, kita pelajari setelah UTS. Ya. Jadi aplikasi yang menyentuh langsung ke fitur yang ada di HP, seperti kamera, GPS, habis itu kontaknya, nomor handphone yang ada di sana, ataupun merekam suara, merekam video, dan sebagainya, itu nanti setelah UTS kita pelajari. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Betul. Kalau cukup, ya silakan diselesaikan banyak proyeknya. Kita UTS itu mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 20. Jadi jadwal belum keluar, tapi nanti artinya dari sekarang nanti akan saya kasih tata caranya gitu. Jadi saya kasih deadline nanti sampai kapan kalian bisa mengumpulkan video presentasi kalian. Ini sekarang tanggal 27 ya. 27 menuju tanggal 9 itu, jadi kan ada 2 minggu untuk ngerjakan video presentasi itu. Jadi saya kasih deadline nanti tanggal 9, kalian letak di Google Classroom. Bisa kalian video itu kalian letak di YouTube, baru kalian letak linknya di Google Classroom. Bisa kalian simpan dalam bentuk Google Drive link dan sebagainya. Yang jelas nanti di situ akan saya nilai dalam bentuk video, kalian presentasi dulu. Pertama saya nilai presentasi kalian, kemampuan kalian mengenai part kalian itu. Nanti ketahuan mana yang dikerjakan kawannya, mana yang kerjakan sendiri. Itu kelihatan dari presentasi. Kemudian untuk menambah lagi keyakinan saya, nanti kita tetap di jam ujian kita sesuai dengan waktunya, kita live seperti ini. Saya cuma bertanya aja, sedikit pertanyaan aja, satu pertanyaan paling untuk masing-masing orang. Jadi masing-masing orang cuma satu grup ada 5 ya? 4 Pak. 4 kan, jadi mungkin satu orang cuma 1 menit, 2 menit saja. Saya nanya cuma 1-2 pertanyaan saja. Tapi dari situ saya bisa ngelihat nanti apakah kalian ngerjakan atau kalian dibuatkan kawan satu lagi gitu misalnya. Nah, jadi saya mau menilai juga nilai individu dan nilai proyek. Gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih perhatiannya. Semoga nanti... Ya, gimana? Ada lagi, Dwi? Nggak ada, Pak. Nanti, Pak. Nah, jadi cukup. Sekian. Terima kasih perhatiannya. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan lagi bisa via grup biasa. Kalau saling membantu silahkan di sana. Kalau yang lain mau konsultasi, dan cobakan apa yang tadi saya sarankan. Kalau ada masalah coba ditanya lagi. Demikian, terima kasih. Saya tutup dulu recordingnya. Saya tutup dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.